Lepas lulus sekolah, di situ orang tua sempat nggak setuju karena orang tua itu pengennya saya kuliah. Cuman saya melihat potensi di ikan hias ini kayaknya lumayan deh, karena saya udah jatuh cinta sama ikan hias. Cichlid itu sebenarnya salah satu keluarga ikan terbesar yang air tawar yang ada di dunia ya. Ikannya itu tuh friendly. Jadi kalau kita datang saat pulang kerja atau masih makan, ikan itu akan nyamperin kita. Jadi dengan respon feedingnya mereka itu jadi salah satu daya tarik kenapa kita tuh harus melihara ikan cichlid. Untuk terjauh kita pernah kirim ke Thailand dan Brunei ya. Sama harga tertinggi kita pernah jual satu ekor itu sebenarnya bukan ikan kontes sih, ikan kontes tapi speknya tuh agak kurang ya. Dibeli juga bukan ikan kontes, sebenarnya untuk pajangan. Itu kita pernah jual dengan harga 7,5 juta satu ekornya. Itu jenis kalau nggak salah obyek peacock. Fokus sama usaha kita sendiri, jangan pikirin omongan orang karena usaha itu kita sendiri yang ngejalanin. Assalamualaikum sahabat Lentera 3, perkenalkan nama saya Noval Helmi, biasa dipanggil Noval. Saya pembudidaya ikan cichlid sekaligus pemilik dari brand Cichlid Jakarta. Alamat saya di Jakarta Selatan, di Jalan Perdana nomor 51 RW 3 RT 5 di Ulu Jami Besakarahan, Jakarta Selatan. Awal saya ada di dunia cichlid itu pas sekolah ya, di tahun 2013. Awalnya saya tuh ke toko ikan ya, ngeliat ikan cichlid tuh bagus gitu. Jadi saya memutuskan untuk memelihara sedikit di akuarium kecil sambil sekolah. Sebenarnya saya sekolah tuh lucunya tuh SMK-nya tuh malah bukan perikanan tapi malah komputer. Lepas lulus sekolah, sebenarnya orang tua itu nyuruh saya kuliah, tapi saya melihat potensi di ikan hias ini, menurut saya tuh lumayan bagus ya, terutama di jenis ikan cichlid ini. Setelah lulus sekolah di tahun 2014, saya memilih berjualan ikan hias serabutan ya, berbagai macam jenis. Padahal di situ orang tua sempat nggak setuju karena orang tua itu pengennya saya kuliah. Cuman saya melihat potensi di ikan hias ini kayaknya lumayan deh, karena saya udah jatuh cinta sama ikan hias. Pada saat itu berjualan ikan hias, menurut saya pasarnya masih sangat bagus ya, karena saingannya tuh belum terlalu banyak. 2018 saya mulai fokus jualan ikan cichlid ya, karena pada saat itu di tahun 2018 itu komunitas cichlid di Facebook mulai berkembang, sehingga saya melihat potensi untuk mencoba untuk ternak ya, ternak cichlid. Karena pada saat itu untuk breeder cichlid masih sangat jarang sekali. Sampai pada akhirnya saya mulai dikenal orang sebagai breeder cichlid sekaligus pemilik dari Cichlid Jakarta. Kenapa kita pakai nama Cichlid Jakarta? Sebenarnya karena kita memang ada di ikan cichlid ya, fokusnya di ikan cichlid. Jakartanya itu ya karena memang kita ada di Jakarta. Dulunya namanya sebenarnya bukan Cichlid Jakarta, tapi Aquarium Peacock. Tapi itu sebelum saya benar-benar fokus di cichlid. Sampai akhirnya pada saat saya fokus di cichlid, saya ganti nama dengan Cichlid Jakarta.
Cichlid ya. Cichlid itu apa sih? Cichlid itu sebenarnya salah satu keluarga ikan terbesar yang air tawar yang ada di dunia ya. Tersebar di 3 benua. Asia, Afrika, Amerika, dan satu kepulauan di Madagaskar. Cuman untuk umumnya cichlid itu yang paling populer di Indonesia itu ada dari Amerika dan dari Afrika. Dari segi fisik memang rata-rata orang-orang awam itu pasti ngeliat cichlid itu sebenarnya kayak ikan nila ya, karena memang sebenarnya ikan nila itu juga termasuk cichlid, padahal sebenarnya kayak ikan discus, kayak ikan manfish, lohan, oscar itu juga termasuk cichlid. Istimewanya untuk ikan cichlid apa sih? Pertama ya warnanya ya, sama ikannya itu tuh friendly. Jadi kalau kita datang saat pulang kerja atau masih makan, ikan itu akan nyamperin kita. Jadi dengan respon feedingnya mereka itu jadi salah satu daya tarik kenapa kita tuh harus melihara ikan cichlid seperti itu. Kenapa saya memilih cichlid? Pertama dari breedernya, karena di Indonesia itu yang ternak cichlid masih lumayan jarang ya, terutama dari jenis African cichlid Malawi ini. Sama tantangan itu kita bisa ngapalin nama-namanya itu udah salah satu prestasi sih menurut saya. Jadi kan karena memang mereka dari alam dengan nama ilmiah yang belum ada common name-nya, jadi menurut saya nama-nama itu tuh jadi tantangan tersendiri. Untuk masalah breeding sebenarnya nggak terlalu susah ya selama kita tahu jantan dan betinanya. Karena sebenarnya kalau cichlid ini kan dia mouth breeder ya untuk African cichlid ini, jadi sebenarnya nggak terlalu susah lah ternak cichlid ini sendiri. Untuk jenis yang kita breeding saat ini African cichlid Malawi. Kenapa sih kita milih African cichlid Malawi? Kenapa nggak yang Amerika atau yang lain? Pertama dari breedernya dulu, karena memang untuk breedernya masih sangat jarang ya, dan mereka itu tidak terlalu banyak dalam berkembang biak, jadi kita masih bisa menjaga si ikan ini untuk tidak rusak harganya. Sama untuk tempat juga tidak terlalu banyak, soalnya kalau dari ikan cichlid Amerika itu sendiri, karena mereka egg laying, nelor di wadah, itu anaknya bisa sampai ribuan, dan tempat kita ini kan tidak terlalu besar, jadi kita tidak bisa untuk nampung ikan sebanyak itu sih. Untuk jenis-jenis yang sekarang atau saat ini kita sedang breeding, nanti kita bisa spill di akhir video di YouTube-nya Lenteret ya. Keuntungan kita dalam breeding cichlid ini pertama dari harganya ya, karena harganya masih lumayan cukup tinggi sih ya. Ditambah jenisnya ya, karena teman-teman hobis ini pasti nggak mungkin keep satu atau 2 jenis aja, pasti mereka keep sebanyak-banyaknya jenis. Maka dari itu kita sebisa mungkin memang harus tambah jenis baru, karena biasanya tuh hobis-hobis itu akan bosan dengan jenis-jenis lama, makanya mereka pengen jenis-jenis yang baru. Maka dari itu kesulitan kita dalam breeding cichlid ini pertama untuk mendatangkan jenis-jenis baru ini ya, karena masih jarang di Indonesia, jadi kita memang harus impor dari luar. Nah, kesulitan itu sendiri dari harga, dari itu memang sudah mahal, ditambah adaptasi ikan itu lumayan susah kalau sudah sampai di Indonesia. Untuk saat ini sebagian indukan kita memang sudah impor lama ya, jadi kita sudah tidak perlu untuk impor lagi. Sebenarnya kita memang ada rencana sih di tahun depan untuk masukin jenis-jenis baru, karena untuk saat ini jenis baru di cichlid itu yang sudah lokalan itu memang masih sangat jarang, karena biasanya para teman-teman seller itu ya impor jenis dari luar untuk langsung dijual ke konsumen. Nah, kita ini sebenarnya fokusnya untuk melokalkan ikan impor itu sendiri, untuk biar lebih mudah adaptasi di teman-teman, karena kalau ikan impor itu biasanya memang agak susah untuk adaptasi sih. Berapa lama budidaya ikan cichlid? Sebenarnya budidaya ikan itu susah-susah gampang ya. Yang susah itu sebenarnya untuk menstabilkan parameter air ini, karena ikan cichlid ini butuh pH di atas 8 sebenarnya. Sebenarnya di 7,5 bisa, tapi agak kurang bagus untuk si anakan ini, karena biasanya sering gagal ya, sering mati saat ukuran kecil. Jadi misal di teman-teman suhu dan segala macam parameter air sudah stabil, sebulan pertama itu biasanya sudah mulai kawin. Usia pengeraman di mulut itu biasanya 7 hari sampai 10 hari. Kalau kita biasanya di 7 hari sudah dikeluarkan, jadi biar produksinya lebih cepat lagi. Dari 7 hari itu kita nggak beri makan, karena si burayak ini masih ada egg yolk ya, ada kantung telurnya, sampai nanti kita kasih makan itu di usia 5 hari setelah kita stripping dari mulut.
Nanti setelah si ikan ini sudah habis, si ekyoknya ini kita bisa kasih makan dengan Artemia sampai usia 2 minggu. Selepas 2 minggu itu kita bisa kasih tambahan pakan kayak pelet-pelet bubuk atau cacing sutra. Setelah sebulan dari waktu kita pemberian pengutusan budak itu, kita bisa mulai untuk pemberian pelet ya, karena memang siket ini kan agak boros pakan sebenarnya, karena mereka lumayan rakus ya. Jadi untuk memperirit atau meringankan kos perawatan anakan, lepas dari 2 minggu setelah perawatan itu, sebulan setelahnya kita bisa kasih pelet, karena kan nanti di tempat-tempat teman-teman mulai pemberian hanya itu kan makan pelet. Untuk pemberian pelet itu bisa dilakukan sampai usia 4-5 bulan atau sampai ukuran 2 inch atau di 5-6 cm. Pada usia 4-5 bulan itu atau pada ikan, patokannya untuk ikan 5-6 cm, kita bisa mulai untuk coba untuk pemberian pelet warna ya, karena memang siket ini sendiri kan memang khusus dia pakannya. Kalau udah ukuran besar 5-6 cm, pemberian pelet warna untuk siap kita jual nantinya ke teman-teman hobiis. Untuk pemberian pakan dari burayap dulu ya, burayap umur 0 hari sampai size kurang lebih 4-5 cm ya, itu bisa kita kasih pakan dengan pelet halus, cacing sutra, dan Artemia. Untuk pakan indukannya sendiri itu biasanya kita pakai pakan itu paling bagusnya cacing beku ya, karena cacing beku itu kan mengandung protein yang cukup tinggi untuk mematangkan telur dan sperma, jadi bagus banget tuh untuk indukan. Tapi pada umumnya kalau untuk teman-teman hobiis yang memang untuk melihat view, sebenarnya pakan warna atau pelet warna itu udah cukup sih, karena tidak usah ditambah-tambah pakan lagi. Paling kalau mau lebih bagus bisa ditambah dengan cacing beku, itu pun nggak mesti harus rutin tiap hari, tapi bisa seminggu 2 kali atau 3 kali. Untuk sistem filtrasi ikan siket ini sebenarnya kita bisa pakai breeding spon dan pasir ya, cuman biasanya karena mereka lumayan banyak ya populasinya, karena mereka memang harus dengan populasi yang banyak ya, ditambah pasti fesesnya atau kotoran itu pasti lumayan banyak ya. Jadi sebenarnya kalau kita pribadi di farm itu cukup sebenarnya untuk pakai filter breeding spon ya, tapi untuk teman-teman yang sekiranya nggak ada waktu untuk sifon atau untuk bersih-bersih, baiknya sebenarnya perawatan seperti pada umumnya kita pelihara ikan ya, pakai top filter, talak filter, atau sun filter ya, karena memang filter seperti itu sangat membantu kita di dalam merawat siklit kan, karena kita nggak capek-capek untuk ganti air dan segala macam sih seperti itu. Untuk pemeliharaan air seperti kuras, water tank atau sifon ya, di farm kita itu biasanya seminggu 2 kali. Atau kalau di teman-teman, karena teman-teman sudah pakai power head dan filter talang, sebenarnya seminggu sekali sebanyak 20% itu udah cukup ya. Tapi nanti kita lihat sendiri, kalau misalnya ada waktu-waktu misal hujan di minggu-minggu itu padahal sebelumnya panas, atau di musim pancaroba, itu kalau bisa jangan dilakukan sifon, karena biasanya parameter air berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau mau lebih mudah, 3 hari setelah hujan atau gimana baru kita bisa untuk melakukan sifon. Untuk breeding siklit African Malawi ini sendiri sebenarnya mau di akuarium, di kolam, atau di bak fiber sebenarnya bisa-bisa aja ya. Kalau kita itu kenapa memilih akuarium, karena kita bisa mantau si ikan betina yang sedang ngemut ini gitu. Jadi kita bisa tahu, ada yang lagi ngemut, jadi mantaunya lebih enak lah istilahnya kayak gitu. Idealnya sebenarnya kalau ideal untuk African Siklet ini bisa di akuarium 1 meter kali 40 kali 40 itu udah cukup banget sih, dengan populasi 2:8 betina, 2 jantan banding 8 betina. Untuk siklet African yang predator atau yang size-nya besar, kita bisa taruh di kolam sih, karena lebih bagus, karena tempatnya lebih luas ya. Atau di akuarium juga bisa, tapi akuarium dengan dimensi 2 meter kali 70 atau 80, karena mereka kan emang lebih seneng berenang kemana-mana. Nah itu untuk bisa cepat mereka untuk berkembang biak. Untuk hama dan penyakit
African Secret Malawi ini sebenarnya untuk hama nggak ada ya, kayak kutu-kutu atau apa sebenarnya nggak ada. Tapi kalau untuk penyakit biasanya kalau untuk musim pancaroba seperti ini tuh biasanya kena jamur ya, apa kayak AIDS, apa red spot. Itu biasanya kita kasih obat Methylene Blue dan garam ikan. Tapi pada umumnya sebenarnya kalau untuk sikit itu ada penyakit yang lebih spesifik seperti apa ya, bloating. Kalau kita di sini obatnya itu lebih ke garam Inggris atau Epsom salt. Nah, untuk pencegahan juga bisa dilakukan sih. Untuk penjualan kita 90% itu masih memang dalam negeri ya, terutama Pulau Jawa. Karena memang kalau untuk pengiriman-pengiriman keluar pulau itu memang sebenarnya sekarang agak susah ya. Paling kita bisa ya nggak banyak lah untuk ekspedisi-ekspedisi yang keluar pulau. Makanya sebenarnya kalau dari pemerintah tuh bisa membantu kita para teman-teman breeder kecil lah yang mengirim ikan dengan skala kecil tuh mungkin bisa dibantu. Untuk terjauh kita pernah kirim ke Thailand dan Brunei ya. Sama harga tertinggi kita pernah jual satu ekor itu sebenarnya bukan ikan kontes sih, ikan kontes tapi speknya tuh agak kurang ya, dibeli juga untuk bukan ikan kontes sebenarnya, untuk memang pajangan. Itu kita pernah jual dengan harga 7,5 juta satu ekornya. Itu jenis kalau nggak salah OB Peacock. Untuk kalau kita sebenarnya nggak pernah ikut kompetisi ya atau kontes-kontes ya, karena kan memang sebenarnya kontes itu baru ada di tahun 2022 di Kalikan pertama. Tapi alhamdulillah ikan yang teman-teman beli dari Secret Jakarta ini beberapa pernah dapat juara. Kita juga pernah sih sebenarnya yang tadi kita ceritain yang ikan OB Peacock harga 7,5 juta. Sebenarnya kita ikutin kontes itu iseng-iseng aja, tapi ikannya nggak juara. Tapi di sana kita dapat pembeli yang memang suka sama ikannya, akhirnya kita lepas dengan harga 7,5 juta. Rencana Secret Jakarta kedepannya pengen ekspansi lagi lah, pengen nambah tempat lagi, sama pengen punya toko di pinggir jalan. Harapan untuk Secret atau untuk dunia Secret saat ini semoga kompak terus sih buat teman-teman yang memang kiblatnya untuk mengedukasi anak-anak baru atau teman-teman baru yang memang sedang mencoba untuk memelihara Secret ya. Semoga Secret itu lebih dikenal lagi lah, lebih dikenal luas, walaupun memang sebenarnya udah cukup waktu yang lama ya dari Secret booming sampai sekarang ya. Buat teman-teman dan penonton setia Lentera 3, yuk pelihara ikan Secret. Selain warnanya yang bagus, perawatannya juga mudah banget kok, gampang seperti ikan yang lain. Ya, sahabat Lentera 3, sesuai janji saya yang tadi, saya akan coba ya buat ngejelasin sedikit jenis-jenis Secret yang ada di farm kita. Untuk ini jenisnya Aulonokara Husseri. Nah, ini jenis yang baru tahun ini kita bisa breeding lah. Sebelumnya kan tahun sebelumnya kita impor di ukuran kurang lebih 4-5 cm ya. Nah, ini jenis baru juga di Secret Jakarta, namanya Aulonokara Husseri. Masih lumayan langka sih, baru kit aja yang breeding. Untuk ini jenisnya Papadikromis Kawanga. Ini anakan sini juga, cuman sekarang sudah jadi indukan. Kurang lebih umurnya sekarang ini setahunan kurang lah, ya 1 tahun kurang. Ini udah bakal jadi induk muda lagi sih. Nah, ini ada 2 jantan yang atas ini yang nggak dominan, yang agak gelap biru ini yang dominannya. Jadi kalau Secret ini sendiri memang dia ada dominan dan tidak dominan di dalam satu grup breeding ini sendiri. Nah, untuk yang ini jenisnya OB Peacock. OB Peacock itu sendiri sebenarnya nggak ada di alam ya. Dia ini lebih ke hybrid atau buatan di akuarium. OB sendiri itu kepanjangan dari orange blotch ya. Tapi kita yang breeding sekarang ini lebih ke varian yang kuning. Makanya kita sebut OB yellow. Nah, ciri-ciri OB yellow ini sendiri, dia itu apa ya, kalau OB Peacock itu biasanya ada corak bercak-bercak kayak gitu. Makanya kenapa disebutnya blotch ya. Untuk indukan yang saat ini kurang lebih tuh usianya 2 tahunan. Mereka sudah produksi banyak sekali. Nah, ini kita lagi coba crossing sama yang albino. Nah, untuk ini jenis hybrid. Kebetulan cetakan Secret Jakarta sendiri.
Jadi kita cetak itu dari golden sama jenis Aulonokara Jacob VBG Eureka. Nah, ini kita sebut sekarang golden Eureka. Cirinya tuh dia kuning tapi masih ada strip putih di atas sirip atasnya. Untuk ini jenisnya ke Pseudotropeus saulosi namanya. Jadi dia ini ada keunikan tersendiri ya. Jadi mereka pas usia masih burayak sampai nanti menuju ke fase berkembang biak itu semua warna kuning. Tapi nanti pas masa mau kawin itu yang jantan akan berubah warna jadi biru. Ya, ini jantan yang biru ini. Untuk ini jenisnya namanya Aulonokara sp turkis. Sebenarnya dia tidak ditemukan di alam, tapi dia lebih ke arah mutasi genetik di akuarium ya. Pertama kali ditemuin itu kalau nggak salah di Jerman. Sebenarnya namanya itu bukan turkis, tapi turquoise. Sebenarnya mungkin salah penyebutan atau apa. Jadi sekarang anak-anak siklet itu bilangnya turkis, karena memang dari negara asalnya juga dibilangnya turkis. Seperti itu. Ini masih lumayan jarang sih untuk jenis siklet ini di Indonesia. Hanya beberapa di Indonesia yang membudidayakannya. Nah, kalau untuk ini jenis Aulonokara OBP yang asli, yang orange blood itu tadi ini. Nah, ini siap jual di ukuran kurang lebih 67 cm. Ini sedang lagi ada proses pemberian pelet warna agar warnanya semakin naik. Ini kurang lebih di usia 5-6 bulan. Kalau untuk ini jenisnya Aulonokara SP Dragon Blood. Usianya kurang lebih sama kayak OB Peacock ya, 5-6 bulan. Ini juga sedang lagi proses pewarnaan untuk nantinya dijual. Untuk ini jenis Aulonokara SP Maelandi. Cirinya dia memang agak gelap ya. Nanti di kepalanya itu muncul terus apa ya, sebutannya sulfur ya, garis kuning gitu di kepala, sebutannya sulfur. Makanya dia punya nama tuh sebutannya sulfur head peacock. Ini sih sama, baru usia 5-6 cm karena memang dia gelap, jadi memang kita tidak perlu pelet warna ya, cuman tipis-tipis lah kita kasih pelet warnanya. Nah, ini buat teman-teman yang pengen coba keep siklet, kurang lebih penampakan ikannya kalau digabung sebenarnya seperti ini ya. Jadi saran saya kalau mau ngikip African siklet ini usahain punya satu basic warna dulu. Misalnya satu akuarium yang teman-teman pengen itu warna merah, usahain merah dulu semua kurang lebih 20 ekor, nanti sisanya itu baru tambah-tambah warna, kayak misal mau masukin warna biru, warna kuning, warna lain-lain lah. Jadi usahain punya satu warna dominan dulu, jadi biar enak aja dilihat. Ada salah satu betina yang lagi ngemut ya, jadi udah siap untuk di stripping ya. Jadi biar teman-teman tahu ciri ikan yang siap untuk di stripping itu seperti apa ya. Ini kita serok dulu. Nah, caranya tuh sebenarnya kalau untuk nyetripping itu kita pegang bagian kepalanya, terus agak dibuka mulutnya, dia langsung keluar caratannya. Ini kurang lebih usia 10 harian ya, soalnya kalau dilihat dari kantong telurnya tuh emang udah nggak ada. Nah, ini biasanya 2-3 hari lagi bisa dikasih makan. Ya, sahabat Tentara 3, sekian dari saya, cerita saya, dan edukasi siklet dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tentara 3. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang siklet, bisa cek Instagram kita di Siklet Jakarta, atau bisa ngehubungin di nomor 0896 7475 3149. Atau offline-nya bisa datang langsung ke alamat di Jalan Perdana nomor 51 RT 5 RW 3 Pulau Jami, Pesanggerahan. Sekian dari saya, Novel Hermi, sampai ketemu di lain waktu. Wassalam.